Di kampung kecil dekat hutan, Saman dikenal sebagai penjual tempe keliling. Ia selalu memakai daun pisang segar untuk membungkus dagangannya. Menjelang selamatan desa, daun pisang di pasar habis. Saman pun pergi ke pinggir hutan untuk mencarinya sendiri. Sore itu terlihat biasa saja. Angin pelan, suara kentongan terdengar jauh. Saman berjalan tanpa rasa curiga. Ia tidak tahu apa yang ia temukan nanti bukan sesuatu yang seharusnya ada. Saman berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang mulai lembab. Sepeda tuanya ia dorong, karena jalan menuju pinggir hutan memang tidak rata. Di kanan kirinya, semak dan pohon jati berdiri rapat, membentuk bayangan panjang yang ikut bergerak saat angin lewat. Tempat ini sebenarnya tidak asing baginya. Sejak kecil, Saman sudah sering ke sini. Entah untuk mencari kayu bakar atau sekadar ikut orang tuanya. Ia hafal jalurnya. Ia tahu mana kebun warga, mana yang kosong, dan mana yang sebaiknya tidak dilewati saat sore. Tapi sore itu, langkahnya terasa sedikit berbeda. Ia berhenti sejenak. Di depannya, ada hamparan pohon pisang yang tidak pernah ia ingat sebelumnya. Rapi, terlalu rapi. Pohon-pohon itu tumbuh sejajar, dengan daun yang lebar dan hijau pekat. Tidak ada satupun yang terlihat robek atau menguning. Saman mengernyit. Perasaan dulu gak ada kebun di sini, gumamnya. Pelan, ia menoleh ke belakang, memastikan jalan yang ia lewati tadi benar. Tidak ada yang berubah. Hutan tetap sama, jalan setapak tetap itu-itu saja. Tapi kebun pisang ini seperti muncul begitu saja. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun pisang itu bergesekan. Suaranya halus, tapi entah kenapa terasa berat di telinga. Saman melangkah masuk. Tanah di dalam kebun itu lebih lembut, seperti baru saja disiram. Tidak ada jejak kaki, tidak ada batang kering, tidak ada sampah daun yang biasanya berserakan di kebun pisang pada umumnya. Semuanya bersih, terlalu bersih. Tangannya meraih salah satu daun. Lembarnya lebar, dingin, dan lentur. Saat ia menariknya, tidak ada suara sobekan kasar. Daun itu terlepas begitu saja, seperti memang sudah siap diambil. Saman menatapnya sebentar. Anak basicnya. Biasanya, daun pisang pasti ada bagian yang berlubang atau sedikit rusak. Tapi yang ini nyaris sempurna. Bahkan aromanya lebih segar dari yang biasa ia beli di pasar. Ia mulai mengambil beberapa lembar lagi, melipatnya rapi, lalu menaruh di atas jok sepedanya. Saat itulah, dok, dok, dok. Saman berhenti. Suara itu datang dari kejauhan, pelan tapi jelas. Seperti suara orang menumbuk sesuatu. Ritmenya teratur, seperti alu yang menghantam lesung. Dok, dok, duk. Saman mengangkat kepala. Ia menatap ke arah dalam kebun, mencoba mencari asal suara. Tapi yang ia lihat hanya deretan batang pisang yang semakin rapat, menutup pandangan. Paling orang kampung sebelah, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu, tidak ada kampung di arah itu. Setidaknya, sejauh yang ia ingat, suara itu terus terdengar. Kadang pelan, kadang sedikit cepat. Seperti ada lebih dari satu orang yang bekerja bersamaan. Aneh ya, tidak ada suara lain. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki. Hanya suara tumbukan itu. Dok, dok, duk. Saman merasakan tengkuknya sedikit dingin. Ia buru-buru merapikan daun yang sudah ia ambil. Entah kenapa, ia tidak ingin berada di situ lebih lama. Bukan karena takut, tapi ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti sedang berdiri di tempat yang bukan untuknya. Saat ia hendak keluar dari kebun, angin kembali berhembus. Daun-daun pisang bergoyang pelan. Namun kali ini suara gesekannya terdengar lebih ramai. Seperti berbisik, tapi terlalu jauh untuk dimengerti. Saman mempercepat langkah. Begitu keluar dari kebun, suasana langsung berubah. Cahaya sore terasa lebih hangat. Suara burung kembali terdengar. Jalan tanah yang ia kenal kembali terasa biasa. Ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang. Kebun pisang itu masih ada, diam, tidak bergerak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun suara itu sudah tidak terdengar lagi. Saman menghela napas pelan, lalu mendorong sepedanya pulang. Di pikirannya hanya satu, daun pisang itu cukup untuk membungkus tempe besok. Hal sederhana yang seharusnya tidak membawa masalah. Ia tidak tahu, dari semua daun yang ia bawa pulang, ada sesuatu yang ikut terbawa tanpa suara, tanpa bentuk, tapi tetap ada.
Malam itu, Saman sempat terbangun beberapa kali. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada sesuatu yang terasa mengganggu di pikirannya. Bukan takut, hanya seperti ada yang belum selesai. Bayangan kebun pisang itu terus muncul, terutama suara yang ia dengar di sana. Duk, dak, dak. Suara itu seperti masih terngiang, pelan tapi jelas. Pagi harinya, Saman mencoba melupakan semuanya. Ia kembali ke rutinitasnya memotong tempe, membungkusnya dengan daun pisang yang ia ambil kemarin. Saat tangannya menyentuh daun itu, ia kembali merasakan hal yang sama. Dingin, halus, dan terlalu sempurna. Ia berhenti sebentar. Aromanya lebih wangi dari biasanya. Segar, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bau daun basah yang bercampur tanah setelah hujan. Bagus ini, gumamnya pelan. Hari itu, tempenya habis lebih cepat dari biasanya. Beberapa pembeli bahkan memuji rasanya yang lebih enak. Saman hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa aneh. Menjelang sore, saat persiapan untuk produksi berikutnya, ia melihat tumpukan daun pisang mulai menipis. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan kembali ke tempat kemarin. Langit belum terlalu gelap saat ia sampai di pinggir hutan. Suasana masih sama, tenang, sepi. Tidak ada yang mencurigakan. Saman langsung berjalan menuju arah kebun itu. Anehnya, ia tidak kesulitan menemukannya. Seolah-olah langkahnya sudah tahu jalan. Kebun pisang itu kembali terlihat, berdiri diam seperti kemarin. Daun-daunnya masih sama lebar, hijau, tanpa cacat. Saman masuk tanpa banyak pikir. Namun kali ini, belum lama ia melangkah, suara itu kembali terdengar. Duk, dak, dak. Ia berhenti. Suara itu lebih jelas dari kemarin, lebih dek, bahkan ia bisa merasakan getarannya di tanah. Bukan hanya satu, ada suara lain yang menyusul. Seperti suara air dituangkan, suara sesuatu diaduk, dan samar-samar, seperti ada gerakan banyak orang yang sedang bekerja bersama. Saman mengangkat kepala, mencoba mencari arah. Lagi hajatan ya, gumamnya. Tapi tetap saja, tidak ada rumah. Tidak ada asap dapur, tidak ada lampu, hanya kebun pisang dan deretan batang yang semakin rapat ke dalam. Suara itu terus berjalan, tidak tergesa, tidak juga berhenti, justru terasa seperti kegiatan yang sudah berlangsung lama. Saman melangkah sedikit lebih dalam. Ia melewati beberapa batang, mencoba melihat lebih jauh, namun pandangannya seperti terhalang. Setiap kali ia merasa hampir melihat sesuatu, batang pisang di depannya seolah menutup. Suara itu tetap ada, dekat, tapi tidak terlihat. Saman mulai merasa tidak nyaman. Bukan takut, tapi seperti berada di tempat orang lain tanpa izin. Ia menelan ludah, lalu buru-buru mengambil beberapa daun. Tangannya bergerak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak lagi memperhatikan kualitas daun itu. Yang penting cukup, Dok. Dak, dak. Suara itu tiba-tiba berhenti mendadak. Saman langsung diam, hening. Tidak ada angin. Tidak ada suara daun, tidak ada apa-apa. Keheningan itu terasa berat, menekan telinga. Saman menoleh pelan ke belakang, kosong. Saat itulah, dari arah dalam terdengar suara lain. Bukan tumbukan, tapi seperti tarikan napas panjang, pelan, dalam. Seolah ada sesuatu yang baru saja menyadari keberadaannya. Saman membeku beberapa detik, lalu tanpa berpikir lagi, ia meraih semua daun yang sudah ia kumpulkan dan berjalan cepat keluar. Langkahnya makin lama makin cepat, hampir seperti berlari. Tapi ia menahan diri agar tidak jatuh di tanah yang lembab. Begitu melewati batas kebun, suara-suara itu hilang lagi. Langit sudah mulai gelap, sisa cahaya sore tinggal sedikit. Dan suara kentongan maghrib terdengar dari kejauhan. Tok. Tuk-tuk, Saman berhenti sebentar, menarik napas panjang. Ia menoleh sekali lagi ke arah kebun. Masih sama, diam, seolah tidak pernah ada apa-apa di dalamnya. Saman tidak berkata apa-apa. Ia langsung mendorong sepedanya pulang. Kali ini tanpa menoleh lagi. Di sepanjang jalan, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri itu hanya suara biasa. Mungkin orang dari kampung lain, mungkin hanya kebetulan. Tapi jauh di dalam pikirannya, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Suara itu tidak pernah benar-benar terasa, jauh. Dan yang lebih aneh, ia tidak pernah melihat siapapun yang membuatnya. Pagi itu,
Saman bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan embun menempel di daun-daun di halaman rumahnya. Ia langsung menuju dapur kecil di samping rumah, tempat ia biasa membuat tempe. Kedelai yang sudah direndam semalaman ia tiriskan, lalu ia mulai proses seperti biasa. Tidak ada yang berbeda dari caranya bekerja. Semua sudah ia lakukan bertahun-tahun, hampir tanpa perlu berpikir. Namun saat ia mulai membungkus tempe dengan daun pisang yang ia ambil dari hutan, tangannya sempat berhenti. Aromanya kembali terasa, lebih kuat dari kemarin. Harum, segar, tapi juga berat, seperti ada bau tanah basah yang ikut menempel di dalamnya. Saman menghela napas pelan, mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Satu persatu tempe dibungkus rapi, lalu disusun seperti biasa. Menjelang pagi, tempe-tempe itu siap dijual. Seperti rutinitas setiap hari, Saman mulai berkeliling kampung dengan sepeda tuanya. Suaranya memanggil pelan, "Tempe, tempe." Warga mulai keluar dari rumah. Ibu-ibu membawa wadah, beberapa anak kecil ikut mengintip dari balik pintu. Namun hari itu, ada yang berbeda. Pembeli datang lebih cepat, lebih banyak dari biasanya, Man. "Tempenya wangi banget hari ini," kata seorang ibu sambil tersenyum. "Iya, beda ya. Lebih enak kayaknya," sahut yang lain. Saman hanya mengangguk kecil. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa pembeli bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. "Tambah 2 lagi, men. Buat nanti sore," ujar seorang bapak. Saman merasa senang, tapi juga bingung. Ia tidak merasa mengubah apapun dari caranya. Membuat tempe semua tetap sama, kecuali daun pisangnya. Saat ia melanjutkan berkeliling, ia mulai melihat sesuatu yang membuatnya sedikit heran. Di ujung jalan, berdiri seorang pria yang tidak ia kenal. Pakaiannya sederhana, tapi terlihat agak lama. Wajahnya pucat dan tatapannya datar. Pria itu tidak berbicara, hanya mengangkat tangan pelan memberi isyarat. Saman menghentikan sepedanya. "Mau beli, Pak?" tanyanya. Pria itu mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil beberapa potong tempe. Tangannya dingin saat menyentuh milik Saman. Ia menyerahkan uang, lalu pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Saman memperhatikan sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Mungkin orang dari kampung sebelah, pikirnya. Namun tidak lama setelah itu, hal yang sama terjadi lagi. Seorang perempuan berdiri di dekat pohon mangga. Wajahnya tidak ia kenal. Ia membeli tempe tanpa banyak bicara, lalu pergi dengan langkah pelan, lalu satu lagi. Dan satu lagi. Saman mulai merasa aneh. Ia sudah lama berjualan di kampung itu. Hampir semua wajah ia kenal, atau setidaknya pernah ia lihat. Tapi orang-orang ini terasa asing. Cara mereka berbicara pelan, tatapan mereka kosong, dan mereka tidak pernah bertanya apa-apa. Hanya membeli. Saat matahari mulai naik, dagangan Saman hampir habis. Lebih cepat dari biasanya. Ia berhenti di bawah pohon, menghela napas, sambil melihat keranjangnya yang hampir kosong. Cepat juga habisnya, gumamnya. Namun pikirannya kembali ke orang-orang tadi. Wajah-wajah yang tidak ia kenal. Sikap mereka yang aneh. Dan satu hal yang baru ia sadari, tidak satu pun dari mereka terlihat saling berbicara, meskipun beberapa datang hampir bersamaan. Seolah mereka datang sendiri-sendiri, tanpa hubungan, tanpa suara. Saman menggeleng pelan, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Mungkin cuma perasaan, katanya lirih. Ia lalu pulang lebih awal hari itu. Di rumah, istrinya sempat heran melihat tempe sudah habis. "Laris banget hari ini?" tanyanya. Saman hanya mengangguk. "Iya, banyak yang beli." Ia tidak menceritakan soal pembeli-pembeli asing itu. Ia sendiri belum mengerti apa yang sebenarnya ia rasakan. Malam harinya, saat ia duduk di teras, angin berhembus pelan membawa suara dari kejauhan. Saman terdiam. Ia menajamkan pendengarannya. Pelan, sanggap, dak-dak, duk. Suara itu kembali, sama seperti di kebun pisang. Saman menoleh ke arah gelap di ujung jalan. Tidak ada siapa-siapa, tapi entah kenapa ia merasa suara itu tidak lagi jauh. Sejak hari itu, Saman mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Ia tetap berjualan seperti biasa, berkeliling kampung dengan sepeda tuanya, memanggil pelan seperti rutinitas yang sudah melekat bertahun-tahun. Namun kini, setiap kali berhenti di satu titik, ia selalu melihat wajah-wajah yang tidak ia kenal.
Mereka tidak datang bersamaan, selalu satu persatu, berdiri agak jauh, seolah menunggu giliran tanpa perlu antre. Saat Saman mendekat, mereka hanya mengangkat tangan pelan. Tempe, kata mereka, singkat. Suaranya halus, terlalu halus, seperti ditahan. Saman mulai merasa janggal, tapi tetap melayani. Ia tidak ingin terlihat aneh di depan pembeli. Namun semakin hari, jumlah orang-orang itu bertambah. Dan yang lebih aneh, warga lama justru mulai berubah. Suatu pagi, saat Saman berhenti di depan rumah Burini, perempuan itu tidak langsung keluar seperti biasanya. Ia hanya membuka sedikit pintu, mengintip dari balik celah. Tempe, panggil Saman. Burini tidak langsung menjawab. Matanya menatap Saman, tapi bukan seperti biasa. Ada ragu di sana, bahkan sedikit takut. Hari ini nggak dulu, Man, katanya pelan, lalu menutup pintu perlahan. Saman berdiri beberapa detik, bingung. Biasanya Burini selalu membeli, bahkan sering jadi pelanggan pertama. Ia melanjutkan perjalanan. Di rumah berikutnya, hal yang sama terjadi. Pak Darto yang biasanya suka mengobrol panjang, kali ini hanya keluar sebentar, membeli satu potong tempe tanpa bicara banyak, lalu masuk lagi dengan cepat. Tatapannya berbeda, tidak, seolah sedang menghindari sesuatu. Saman mulai merasakan perubahan itu di hampir seluruh kampung. Orang-orang yang dulu akrab kini jadi lebih diam. Beberapa bahkan memilih tidak keluar sama sekali saat ia lewat. Sebaliknya, wajah-wajah asing itu justru semakin sering muncul. Siang itu, Saman berhenti di ujung jalan dekat pohon besar. Di sana, 3 orang berdiri berjajar, tidak saling bicara. Mereka menunggu. Saman mendekat perlahan. Orang pertama maju. Seorang pria tua, wajahnya pucat, matanya sayu. Ia menunjuk tempe di keranjang. 2, ucapnya lirih. Saman memberikan tempe itu. Tangannya kembali merasakan dingin yang sama saat bersentuhan. Pria itu menyerahkan uang, lalu mundur tanpa suara. Orang kedua maju, seorang perempuan muda. Wajahnya datar. Ia tidak tersenyum, tidak juga menatap mata Saman. 1, katanya. Selesai. Lalu orang ketiga, seorang anak kecil. Saman sempat terdiam. Anak itu berdiri diam, menatap tempe di tangannya. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit basah seperti habis kehujanan. Kamu balik? Tanya Saman pelan. Anak itu mengangguk. Suaranya hampir tidak terdengar saat ia bicara. 1. Saman menyerahkan tempe itu dengan ragu. Saat uang diberikan, tangannya kembali terasa dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Anak itu pergi tanpa menoleh. Ketiganya berjalan ke arah yang sama, menuju ujung jalan yang sepi. Saman memperhatikan sampai mereka menghilang di tikungan. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia tidak tahu kenapa. Hari itu, saat pulang, suasana kampung terasa berbeda. Tidak banyak suara anak-anak. Bahkan, suara radio dari rumah warga pun jarang terdengar. Saat melewati rumah Pak Lurah, Saman melihat beberapa orang berkumpul di teras. Mereka berbicara pelan, seperti sedang membicarakan sesuatu yang serius. Saat Saman lewat, pembicaraan itu langsung berhenti. Semua mata mengarah padanya. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang tersenyum. Hanya diam. Saman menunduk sedikit, lalu melanjutkan jalan. Langkahnya terasa lebih berat. Sampai di rumah, istrinya menyambut dengan wajah cemas. Mas, katanya pelan. Saman menatap. Tadi Burini kesini, lanjut istrinya. Diana, kamu jualan kemana saja akhir-akhir ini? Saman mengernyit. Ya seperti biasa, jawabnya singkat. Istrinya menggeleng pelan. Katanya, ada yang lihat kamu lewat jalan belakang malam-malam. Saman langsung diam. Padahal kamu kan di rumah, lanjut istrinya. Suasana jadi hening. Saman duduk perlahan di kursi kayu. Pikirannya kembali ke kebun pisang itu, ke suara tumbukan, ke wajah-wajah asing yang membeli tempenya. Dan sekarang, warga yang mulai menjauh. Malam mulai turun. Angin berhembus pelan dari arah hutan. Saman duduk diam di teras, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, tidak lama dak-dak, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dik. Saman mengangkat kepala perlahan. Kali ini, ia tidak perlu menebak. Suara itu seperti datang dari arah jalan yang tadi dilewati orang-orang asing itu.
Sejak beberapa hari terakhir, suasana rumah Saman tidak lagi terasa sama. Istrinya mulai sering diam, memperhatikan Saman lebih lama dari biasanya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Pagi itu, saat Saman sedang menyiapkan tempe di dapur, istrinya berdiri di pintu, tidak langsung masuk. "Mas," ucapnya pelan. Saman menoleh. "Kenapa?" Istrinya ragu. Sebentar lalu mendekot. "Saman, kamu keluar ya?" Saman langsung menggeleng. "Enggak, aku tidur." Istrinya tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat bingung. "Tapi Bu Siti bilang dia lihat kamu lewat depan rumahnya, bawa keranjang Jalen Pel. Seperti biasa, kamu jualan." Saman terdiam. "Itu jam berapa?" tanyanya pelan. "Lewat tengah malam," jawab istrinya. Saman mengerutkan kening. Tidak mungkin, jam segitu ia pasti ada di rumah. Ia bahkan ingat semalam sempat terbangun sebentar, lalu tidur lagi. "Itu bukan aku," katanya singkat. Istrinya tidak membantah, tapi juga tidak terlihat yakin. Hari itu, kabar aneh mulai terdengar lebih jelas. Saat Saman berjualan, ia merasa beberapa orang memperhatikannya dengan cara berbeda. Tidak seperti dulu. Di dekat warung kecil, ia sempat mendengar dua ibu-ibu berbisik. "It's dia," kata salah satu dari mereka pelan. "Yang katanya keliling malam itu?" sahut yang lain. Saman pura-pura tidak mendengar, tapi langkahnya melambat. "Katanya tempenya juga beda sekarang." "Iya, anakku bilang baunya aneh kalau malam." Saman berhenti sebentar, lalu melanjutkan jalan tanpa menoleh. Dadanya terasa tidak nyaman. Siang itu, dagangannya tetap laku. Bahkan masih ada wajah-wajah asing yang datang, membeli tanpa banyak bicara. Namun sekarang, setiap kali mereka pergi, Saman merasa seperti ditinggalkan dalam suasana yang lebih sepi dari sebelumnya. Menjelang sore, ia pulang lebih awal. Di rumah, istrinya sedang duduk bersama Bu Rini di ruang depan. Pembicaraan mereka langsung berhenti saat Saman masuk. Bu Rini tersenyum tipis, tapi tidak seperti biasanya. "Man," sapanya pelan. Saman mengangguk. Bu Rini terlihat ragu, lalu akhirnya bicara. "Kamu, kalau malam, beneran gak pernah keluar?" Saman menghela napas. "Enggak Bu, saya di rumah." Bu Rini saling pandang dengan istri Saman. "Beberapa orang lihat," lanjutnya pelan. "Enggak cuma Bu Siti." Saman mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Mereka bilang kamu jalan sendiri sambil bawa keranjang, tapi kamu gak manggil." "Enggak, berhenti." "Kumelu." Saman tidak menjawab. Istrinya menunduk. "Dan satu lagi," kata Bu Rini, suaranya makin pelan. "Tempenya." Saman menatap. Kalau siang memang enak, tapi kalau disimpan sampai malam, baunya berubah. "Berubah gimana?" tanya Saman. Bu Rini tampak ragu menjawab. "Sepet bau tanah," katanya akhirnya. Ruangan itu langsung hening. Saman merasakan tengkuknya dingin. Ia teringat lagi aroma daun pisang itu. Aroma yang sejak awal terasa aneh, tapi ia abaikan. "Cuma mungkin perasaan saja," tambah Bu Rini cepat, seolah menenangkan. Tapi Saman tahu, itu bukan sekadar perasaan. Malamnya, Saman tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang depan, memperhatikan keranjang tempenya yang masih tersisa beberapa. Lampu rumah redup. Angin malam masuk pelan dari celah jendela. Jam terus berjalan. Semua terasa biasa, sampai ia mencium sesuatu. Aroma pelan tapi jelas. Saman menoleh ke arah keranjang. Ia berdiri, lalu mendekat perlahan. Tempe-tempe itu masih terbungkus rapi. Tidak ada yang berubah dari bentuknya. Namun saat ia mendekatkan wajah, bau itu semakin terasa. Bukan lagi harum daun pisang, tapi bau tanah basah, seperti tanah yang baru digali. Saman mundur sedikit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saat itulah, duk, dak, dak, suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan dari jauh, bukan dari hutan, tapi seperti dari luar rumah. Saman menoleh pelan ke arah pintu. Suara itu berhenti, digantikan oleh sesuatu yang lebih halus, seperti langkah kaki pelan mendekat. Saman berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara, dan untuk pertama kalinya ia mulai merasa apapun yang selama ini hanya ia dengar, mungkin sudah mulai datang mencarinya.
Sejak malam itu, Saman tidak bisa lagi menenangkan pikirannya. Suara, bau, dan bisik-bisik warga terus berputar di kepalanya. Ia mulai merasa semua ini tidak bisa dibiarkan. Ada sesuatu yang harus ia pastikan sendiri. Pagi hari berikutnya, tanpa banyak bicara, Saman menyiapkan sepedanya. Istrinya sempat bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat, cari daun lagi. Padahal, ia tahu tujuannya bukan sekadar itu. Langit masih pucat saat Saman sampai di pinggir hutan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak banyak suara burung. Bahkan, angin pun terasa pelan. Seperti tertahan, Saman berdiri sebentar di depan. Jalan setapak, ia mencoba mengingat jalur yang ia lewati sebelumnya. Langkah demi langkah, ia masuk ke dalam. Namun kali ini terasa berbeda. Jalan yang dulu ia anggap familiar, kini seperti berubah. Beberapa bagian terlihat sama, tapi arah terasa membingungkan. Ia sempat berhenti beberapa kali, menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mengenali sesuatu. Harusnya di sini, gumamnya. Tapi kebun pisang itu tidak terlihat. Saman berjalan lebih dalam. Semak mulai lebih rapat, tanah terasa lebih lembab. Suasana semakin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada ranting patah, tidak ada opo-opa. Hanya langkahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena takut, tapi karena terlalu sepi, seperti berada di tempat yang tidak ingin diganggu. Saman hampir memutuskan untuk kembali, saat tiba-tiba ia melihat sesuatu di antara pepohonan hijau, deretan daun pisang. Ia berhenti di kejauhan. Kebun itu kembali terlihat, sama seperti sebelumnya, rapi, diam, tidak berubah. Saman menatap beberapa detik. Akhirnya, bisiknya pelan. Ia melangkah mendekat, namun setiap langkah terasa lebih berat. Seolah tanah di bawah kakinya sedikit menahan. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Meskipun matahari mulai naik, begitu ia masuk ke dalam kebun, suasana langsung berubah. Sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara gesekan daun. Tidak ada angin. Tidak ada apapun. Saman berhenti di tengah kebun. Matanya bergerak pelan, memperhatikan sekeliling. Daun-daun pisang itu masih sama lebar, hijau pekat, tanpa cacat. Tapi entah kenapa, sekarang terlihat diam, terlalu diam, seperti tidak hidup. Saman melangkah lagi. Satu langkah, dua langkah. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Perasaan diawasi, ia tidak tahu. Dari mana, tidak ada suara. Tidak ada gerakan, tapi jelas terasa seperti ada banyak mata yang memperhatikan. Diam, tanpa ingin terlihat, Saman menelan ludah. Tangannya mulai terasa dingin. Ia mencoba tetap tenang, lalu mulai mengambil beberapa daun. Kali ini, gerakannya pelan, tidak seperti sebelumnya. Setiap kali ia menarik daun, suara kecil terdengar. Tapi di tengah keheningan itu, suara sekecil apapun terasa keras. Saat ia mengambil daun ketiga aduk, Saman langsung berhenti. Suaranya pelan, sangat pelan, tapi cukup jelas. Ia menoleh perlahan ke arah dalam kebun. Duk, duk, suara itu kembali, lebih jauh dari kemarin. Tapi tetap ada. Saman tidak bergerak. Dadanya mulai terasa sesak, namun yang membuatnya semakin tidak nyaman, suara itu tidak lagi terasa seperti aktivitas biasa. Ritmenya lebih lambat, lebih berat, seperti bukan sekadar menumbuk sesuatu. Saman mundur satu langkah. Suara itu berhenti. Hening lagi. Lalu, dari arah lain duk, Saman menoleh cepat. Kali ini dari samping, ia memutar badan, mencoba melihat. Tapi, yang ada hanya deretan batang pisang. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi itu semakin kuat. Seolah-olah sesuatu bergerak, tapi tidak terlihat. Saman mulai mundur perlahan. Satu langkah, dua langkah. Ia tidak berani berbalik badan. Saat itulah daun di atasnya bergerak pelan. Bukan karena angin, tapi seperti disentuh. Saman menahan napas. Matanya perlahan naik ke atas. Tidak ada apa-apa, tapi gerakan itu nyata. Ia tidak menunggu lagi. Saman langsung berbalik dan berjalan cepat keluar dari kebun. Langkahnya hampir tersandung beberapa kali, tapi ia tidak peduli. Yang penting keluar.
Begitu melewati batas kebun, suasana berubah lagi. Suara burung kembali terdengar, angin kembali terasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saman berhenti, menarik napas panjang, lalu perlahan menoleh ke belakang. Kebun itu masih ada, diam, tenang. Namun kali ini Saman sadar satu hal. Tempat itu bukan sekadar kebun, dan apapun yang ada di dalamnya tahu bahwa ia sudah kembali. Saman tidak berkata apa-apa. Ia langsung pergi. Namun di sepanjang jalan pulang, perasaan itu tidak hilang. Bukan lagi sekadar diawasi, tapi seperti sesuatu ikut berjalan bersamanya. Sejak kembali dari hutan, Saman tidak benar-benar merasa sudah pulang. Tubuhnya memang ada di rumah, tapi pikirannya seperti tertinggal di dalam kebun itu. Setiap ia menutup mata, bayangan daun pisang yang terlalu sempurna dan keheningan yang berat kembali muncul. Malam itu, ia duduk lama di teras. Angin hampir tidak terasa. Kampung terlihat lebih sepi dari biasanya. Bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Tanpa sadar, Saman berdiri, langkahnya pelan, keluar dari rumah. Ia tidak tahu kenapa ia berjalan. Tidak ada tujuan yang jelas, tapi kakinya bergerak sendiri, melewati jalan yang sama seperti saat ia berjualan. Sepi, lampu-lampu, rumah redup, beberapa pintu tertutup rapat. Saman terus berjalan. Sampai tanpa ia sadari, ia sudah sampai di jalan menuju hutan. Ia berhenti sebentar. Namun kali ini, tidak ada ragu. Ia melangkah masuk. Hutan malam terasa berbeda. Lebih, tapi anehnya, jalan setapak terlihat jelas. Seolah ada yang menuntunnya. Langkah Saman semakin dalam. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada suara binatang. Hanya napasnya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia melihat sesuatu. Cahaya samar, kuning redup, seperti lampu minyak. Saman berhenti. Cahaya itu tidak bergerak, diam di antara pepohonan. Ia melangkah mendekat. Pelan, semakin dekat, semakin jelas. Bukan satu, ada beberapa titik cahaya berjajar, seperti rumah. Saman menelan ludah. Di balik deretan pohon, ia mulai melihat bentuk. Atap rendah, dinding kayu, seperti kampung. Namun semuanya terlihat samar, seperti tertutup kabut tipis. Saman berdiri di batas, tidak masuk, tidak juga mundur. Dari dalam kampung itu, terlihat aktivitas. Banyak sosok bergerak, duduk, berdiri, berjalan. Pelan, seperti sedang mengadakan hajatan. Ada tikar panjang, tergelar. Beberapa sosok terlihat seperti sedang menyiapkan sesuatu, namun tidak ada suara. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa, tidak ada dentingan alat makan, hanya gerakan, sunyi. Saman mengerutkan kening, matanya mencoba fokus. Sosok-sosok itu terlihat tidak utuh, kadang jelas, kadang samar, seperti bayangan yang tertahan di antara ada dan tidak. Salah satu dari mereka berhenti, bergerak, lalu perlahan menoleh ke arah Saman. Saman langsung membeku. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ia tahu ia sedang dilihat. Satu persatu, sosok lain mulai berhenti. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menoleh, menghadap ke arah yang sama. Ke arah Saman. Perasaan dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Namun kakinya tidak bergerak, seolah tertahan dari dalam kampung itu. Seorang sosok berdiri, lebih jelas dari yang lain. Ia berjalan pelan mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Semakin dekat, semakin terlihat. Saman mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari batas. Wajahnya masih samar, namun bentuknya seperti seseorang yang pernah ia lihat. Saman mencoba mengingat, dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Gerakan sosok itu, cara berdirinya terlalu familiar, seperti seseorang dari kampungnya sendiri. Namun sebelum ia sempat memastikan, suara itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas dari dalam kampung itu. Duk. Sosok di depannya tidak bergerak, namun di belakangnya bayangan lain mulai bergerak lagi, kembali ke aktivitas. Mereka duduk, menyiapkan sesuatu, seolah tidak pernah berhenti. Saman akhirnya bisa bergerak.
Ia mundur satu langkah, lalu satu lagi, dan tiba-tiba semua cahaya itu meredup, samar, semakin samar, sampai akhirnya hilang. Hutan kembali gelap, sunyi. Tidak ada kampung, tidak ada sosok, tidak ada cahaya. Saman berdiri sendiri. Napasnya berat, tubuhnya dingin. Ia menoleh ke sekeliling. Hanya hutan biasa. Seperti tidak pernah ada apa-apa. Namun kali ini, Saman tahu ia tidak tersesat. Ia baru saja melihat sesuatu yang memang ada. Sesuatu yang tersembunyi. Dan lebih dari itu, sesuatu yang mulai menunjukkan dirinya. Saman mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan keluar hutan. Langkahnya cepat, tapi tidak berlari. Ia tidak berani. Sepanjang jalan pulang, satu hal terus terbayang di kepalanya. Sosok yang berdiri paling depan itu, yang hampir ia kenali, dan perasaan yang muncul. Bukan sekadar takut, tapi seperti ia pernah menjadi bagian dari tempat itu. Sejak malam melihat kampung itu, Saman tidak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Semua kejadian yang selama ini terasa aneh, mulai tersusun pelan di kepalanya. Suara di kebun, wajah-wajah asing, bau tanah pada tempe, dan bisik-bisik warga. Pagi itu ia tetap berjualan, seperti biasa. Namun kali ini, Saman memperhatikan dengan lebih jelas. Ia berhenti di ujung jalan. Tempat beberapa hari terakhir selalu muncul pembeli yang tidak dikenal. Dan benar saja satu persatu mereka datang. Seorang pria tua, perempuan muda, anak kecil. Wajah-wajah itu kini tidak lagi sekadar asing. Saman mulai mengenali. Pria tua itu ia pernah melihatnya dulu. Warga kampung sebelah yang meninggal beberapa tahun lalu. Perempuan itu ia ingat pernah ada kabar orang hanyut di sungai saat musim hujan. Anak kecil itu wajahnya mirip dengan anak Pak RT yang dulu sakit keras. Saman menahan napas. Tangannya sedikit gemetar saat memberikan tempe 2. Kata pria tua itu pelan. Suaranya sama, datar, kosong. Saman tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan tempe itu. Saat uang diberikan, Saman melihat lebih jelas. Kulit tangan itu pucat, dingin, tidak seperti manusia hidup. Satu persatu mereka pergi. Tidak ada suara langkah, tidak ada percakapan. Hanya datang, membeli, lalu menghilang ke arah yang sama. Saman tidak melanjutkan jualannya. Ia berdiri lama di tempat itu, sampai akhirnya duduk pelan di atas sepeda. Dadanya terasa berat. Ini bukan orang, bisiknya. Siang itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Di rumah, istrinya langsung menyambut. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya cemas. Saman duduk tanpa menjawab. Beberapa detik hening, lalu ia berkata pelan, "Yang beli tempe bukan orang kampung." Istrinya mengernyit. "Maksudnya?" Saman menatap kosong ke depan. Mereka orang yang sudah nggak ada. Ruangan itu langsung sunyi. Istrinya tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. "Jangan ngomong sembarangan," katanya lirih. Saman menggeleng pelan. "Aku lihat sendiri." Sore itu, Saman tidak membuat tempe. Ia hanya duduk, menatap tumpukan daun pisang yang tersisa. Daun-daun itu masih terlihat segar, tidak layu, tidak berubah. Seperti saat pertama ia mengambilnya. Saman meraih satu lembar, mendekatkan ke hidungnya. Aromanya masih sama, harum, tapi berat, seperti menyimpan sesuatu. Saat itulah ia teringat kampung di dalam hutan. Hajatan tanpa suara, sosok-sosok yang bergerak tanpa benar-benar terlihat. Dan sekarang ia mengerti, tempe yang ia buat bukan untuk warga kampungnya. Malam turun perlahan. Saman duduk di teras, sendirian. Lampu rumah redup, angin malam berhembus pelan. Lalu dak, suara itu kembali. Kali ini tidak lagi dari jauh. Saman menoleh ke arah jalan. Di sana beberapa sosok berdiri, sama seperti yang datang membeli. Diam, menunggu, tidak masuk ke halaman, tidak juga pergi. Saman berdiri. Perlahan, langkahnya mendekat ke pintu. Jarak mereka tidak jauh, namun suasana terasa sangat sunyi. Seolah dunia di sekitarnya berhenti. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, isyarat yang sama seperti saat membeli. Pelan, menunggu. Saman menatap mereka lama.
Lalu tanpa sadar, ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah, menuju dapur. Tangannya bergerak sendiri, mengambil tempe, mengambil daun pisang, seperti rutinitas yang tidak bisa ia hentikan. Saat ia kembali ke depan, sosak-sosak itu masih ada menunggu. Saman menyerahkan tempe itu satu persatu. Tidak ada kata, tidak ada suara, hanya pertukaran yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Saman tidak lagi ragu. Ia tahu siapa mereka dan untuk siapa tempe itu. Dibuat satu persatu mereka pergi, menghilang ke arah gelap. Saman berdiri di depan rumah, diam, kosong. Di tangannya masih ada sisa daun pisang yang tidak pernah layu. Di dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan ia sadari, ia tidak lagi sekadar penjual tempe. Ia sudah menjadi bagian dari jalur. Itu jalur yang menghubungkan dua dunia. Dan selama daun pisang itu masih ada, akan selalu ada yang datang, mencari, membeli, tanpa suara, tanpa wajah yang benar-benar hidup.